Tanpa terasa sekarang udah bulan Oktober ya. Udah bulan Oktober nih, dua bulan lagi kita udah masuk Natal. Udah siap-siap lagi Natal ya. Gereja-gereja lain yang saya layani udah mulai pada minta dana. Ya, di depan ada tempat kayak kalungan, itu mereka jemaat diwajibkan untuk bawa berkat terserah berapa, terbuka tapi tempatnya nggak tertutup gitu loh ya. Jadi terbuka, mereka pada bawa itu katanya buat Natal. Tapi nggak tahu di sini gimana caranya, saya nggak ngerti, atau mungkin nanti juga ada janji iman gitu ya. Tapi kalau menurut saya setiap Natal jangan lupa harus dirayakan. Kan kita ulang tahun dirayakan. Masa Tuhan kita ulang tahun kagak dirayakan, kebangetan gitu loh. Oke, siap? Kayaknya kalau kita ngomongin kayak gitu kayaknya bingung deh. Hah? Siap nggak? Ya, jadi kita kalau ulang tahun kita rayain. Jadi kalau ulang tahun Tuhan Yesus juga harus dirayain lebih meriah. Amin. Ya, bukan meriah dalam arti bermegah-megah yang enggak bukan. Maksudnya wajar, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi tadi saya juga berbicara dengan Bro Onas, Bro, gereja kabarnya bagaimana nih? Ini udah bulan ini nih, udah bulan Oktober, tinggal 2 bulan lagi loh. Kata Bro, iya saya belum telepon. Aduh, siap-siap dong telepon supaya kita bisa tahu kemana nih kita, ya kan? Nanti kita kan bingung, jemaat mau dibawa kemana nih? Ayo gembalanya kemana nih? Ayo kita bingung, ya. Ayo kita tetap berdoa ya. Siapa yang masih berdoa buat gereja ini? Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita bisa masih boleh di tempat ini kalau nanti kita kontrak. Tapi Bro Ones belum sempat telepon ke orang itu. Biarlah kasih karunia dari Tuhan turun atas orang itu, sehingga orang itu juga mau memberikan walaupun kita kontrak kembali. Itu aja deh ya, karena memang kita belum ada tempat dan sebagainya. Tapi saya percaya kita nggak akan terlantar. Anak-anak Tuhan mau beribadah nggak akan terlantar. Itu begitu aja. Amin. Ya, oke, kita masuk. Tema kali ini, bulan ini temanya adalah kebijaksanaan. Apa? Kebijaksanaan. Ya, sekarang saya mau tahu tentang kebijaksanaan. Bijaksana itu apa sih gitu loh ya. Kadang-kadang kita bilang, bijaksana dong jadi orang. Supaya kalau misalnya ada 2 anak, 1 laki 1 perempuan, terus kita harus bilang, harus bijaksana dong kamu, jangan pilih kasih. Nah, kita bisa bilang begitu, tapi sebenarnya artinya apa sih bijaksana? Nah, di sini saya tulis begini. Apa sih bijaksana itu? Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dari setiap peristiwa sehingga memancarkan keadilan. Juga bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga orang bijaksana akan menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai, dan pas. Ya. Jadi kalau orang bijaksana itu adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Jadi saya ulangi, jadi orang bijaksana itu adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Misalnya keadaan sekarang kan beras mahal ya. Tahu ya beras mahal ya? Nggak tahu ya? Tahu, iya. Bapak-bapak juga tahu lah, karena aturan dikasih duitnya sekian, jadi sekarang tambah gitu. Jadi apa sih yang naik? Oh, beras gitu ya. Nah, itu beras sekarang tuh mahal gitu ya, naik gitu ya. Ya saya nggak akan berkata yang buruk ya, bukan nubuatan, bukan. Tanda-tanda ini udah kelihatan gitu loh ya, bahwa mulai pergerakan bahwa mahal gitu ya, beras mahal. Terus saya dengar juga sekarang bensin mau naik lagi kayak gitu kan. Jadi itu udah tanda-tanda kesulitan ya. Kan kita juga tahu juga, lihat juga tuh ya, negara-negara Arab ada 7 negara itu udah mulai mau baikan sama Israel ya. Itu jadi tanda-tandanya udah makin mendekat ke situ, udah mendekat tentang kedatangan Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat begitu, wah bener dah rencana Tuhan. Karena kalau terus-terusan kita hidup begini kan kita nggak ada keputusan, nggak ada akhirnya. Katanya Tuhan mau datang, kapan Tuhan mau datang? Nah kayak gitu kan. Jadi, nah itulah tanda-tandanya. Kita harus tahu kalau tanda-tanda ini Arab ini, orang Arab bangsa-bangsa ini udah mulai baik-baikan sama Israel, kan firman Tuhan datang. Tapi kita mesti tahu juga, dia baiknya itu berapa lama. Kalau cuma 1 tahun 2 tahun, saudara masih tenang, kita masih tenang. Tapi kalau dia bilang dia bikin perjanjiannya 7 tahun, siap tuh. 3 tahun baik, 3 tahunnya kita masuk kesusahan besar. Habis masuk kesusahan besar,
Semua masuk. Tanpa kecuali semua masuk ke dalam kesusahan besar. Nah, terus kita mesti gimana? Nah, kita hadapi. Firman Tuhan bilang, kalau kita menang, kita akan diberikan pakaian lenan putih. Gitu loh. Kita akan masuk itu. Barulah Tuhan datang di awan-awan jemput kita. Ya, jadi semua akan masuk ke dalam penganiayaan besar. Terus, waduh, gak sanggup kali. Jangan bilang begitu. Kan ada Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Jadi dia selalu menolong kita, ya. Jangan kita bilang kita kan rapture, enak amat sih. Tahu-tahu kita di rapture, nggak berbuat apa kita rapture, enak amat, gitu loh, ya. Jadi kita mesti ngerti juga, wow, kita akan masuk dalam penganiayaan besar. Bacalah di Matius pasal 24, nggak ada kata rapture, ya. Jadi yang udah berpikiran bahwa itu ada tadi malam. Pendeta siapa ya membahas tentang ini, tentang akhir zaman juga, dan dia katakan juga semua masuk penganiayaan besar baru rapture. Why, saya bilang dahsyat, hebat, bulu saya membangun. Nah, inilah yang benar. Jadi kalau kita ada pikiran yang mulai aduh kita akan rapture, jangan. Bacalah ayat firman Tuhan baik-baik dengan tenang yang jelas. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini saya perlu memberitahukan kepada semua jemaat di mana saya tempat pelayanan, supaya jangan dia mengira bahwa nanti kita rapture, tiba-tiba masuk penganiayaan besar, waduh dia nggak siap, kasihan, kita dosa. Ya, saya berharap semua saudara dan saya kita sampai Tuhan datang kita bersama, tapi kita masuk penganiayaan besar, tidak apa-apa. Percaya sekali Yesus tetap di kemuliaan Tuhan. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Oke. Jadi orang bijak tadi adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Ini keadaan kayak begini kita harus lihat dari sudut pandang Allah, ini maunya apa sih? Nah, kita sampai sekarang kita sehat nih, kita sebenarnya tujuan Tuhan buat kita apa sih gitu loh. Jadi kita harus tahu supaya kalau kita ngerti kita dari sudut pandang Allah, jangan menggerutu. Kalau kita menggerutu seperti orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dia menggerutu, nggak pernah ada ucapan syukur. Dia melihat kemuliaan Tuhan ketika air laut dibelah, dia lihat kemuliaan Tuhan. Tapi selesai itu langsung dia bersungut-sungut lagi. Di padang gurun, kelaparan, dia bersungut-sungut lagi. Dikasih mana, bersungut-sungut lagi. Katanya nggak pernah makan daging, dikasih burung, bersungut-sungut lagi. Jadi itulah bangsa Israel. Nah, saudara dan saya jangan kita seperti bangsa Israel. Memang kita cangkokan, katanya cangkokan sama dia, tapi dalam hal yang seperti itu janganlah kita menjadi cangkokan. Kita harus benar-benar beriman bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang milih Tuhan. Tuhan yang pilih saudara dan saya, ya. Jadi kita pasti bisa, ya. Kalau kita nggak bisa, kita panggil dia, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, itu aja. Oke? Nah, jadi sini katakan begini. Maka mari kita buka Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Matius pasal 7. Matius pasal 7 Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Ya, boleh buka di HP-nya kalau bisa, kalau belum ada di situ. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? Ya, judulnya dua macam dasar, ya. Ayat 24 saya baca, ayat 25 Bapak Ibu, ayat 26 saya lagi, nanti 27 kita bersama-sama ya. Siap ya? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27 bersama-sama.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi tema kebijaksanaan ini adalah, kalau kebijaksanaan lawannya kebijaksanaan istilahnya bodoh. Nah, saudara dan saya, kita bukan orang bodoh. Kita orang yang bijaksana. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan jelas, Tuhan mengatakan begini. Dua macam dasar, orang bijaksana, dan orang bodoh. Jelas di sini Tuhan mengajarkan kita dengan dua dasar. Dasar pertama ayat 24 dan 25, saya baca sekali lagi. Setiap orang, dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Inilah orang bijaksana. Jadi kalau saudara menjadi orang bijaksana, jadilah semua berdasarkan di atas keputusan Tuhan. Orang bijaksana. Selanjutnya di situ dikatakan, dasar yang kedua dikatakan di ayat 26 demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini diceritakan tentang orang bodoh. Orang bodoh itu bangun rumah di atas pasir. Orang bijaksana bangun di atas apa tadi? Di atas batu. Batu diterjang angin, badai apapun tidak akan rubuh. Tapi kalau pasir kena air, dia rusak, lalu rumah yang di atasnya bisa rubuh. Jadi Tuhan sudah memberitahukan tentang kebijaksanaan dan orang bodoh. Tema kali ini tentang kebijaksanaan. Jadi kalau kita bijaksana berarti kita harus hidup di dalam Dia dan mendengar setiap perkataannya. Kalau firman Tuhan katakan, jangan lelah, jangan lelah. Berarti kita jangan malas maksudnya ya, gitu. Jangan lelah kan ada lagunya. Jangan lelah, gitu. Ya kan? Jadi kalau kita benar-benar hidup di dalam perkataan kata Tuhan Yesus, hidup dalam perkataan Tuhan Yesus, semua kebenaran firman Tuhan ini renungan masuk dalam hati saudara dan saya. Ya, saya nggak tahu tadi pagi siapa yang udah bangun pagi terus doa dalam Tuhan, lakukan, bertemu dengan muka sama Tuhan sebelum saudara melakukan hal-hal yang lain. Aduh Pak, kadang-kadang ngantuk, betul. Kadang-kadang lemes, betul. Kadang-kadang daging kita ini, aduh gak bisa diajak kompromi. Tapi lawan dia. Kalau kita udah sekali lawan, kita tetap bisa akan menang. Tapi kalau kita enggak lawan, kita akan kalah. Nah, kekalahan ini yang menang siapa? Iblis. Jangan sampai beri kesempatan iblis. Apapun, kalau kita, maaf, kalau misalnya kita mau doa pagi, aduh nyanyi apa ya gitu. Aduh bingung, pakai kaset. Setel kaset, lagu kaset, ambil lagu pujian, ambil lagu penyembahan, ambil 2 lagu, 3 lagu, dengerin dulu, nyanyi bersama-sama, baru masuk dalam penyembahan, baru kita doa. Lakukan, jangan sampai kita istilahnya itu kan makanan rohani kita. Rohani kita kan kita makan itu dari firman Tuhan. Tapi kalau buat tubuh kita nih yang ganteng, yang cantik, itu makanan kita adalah makanan itu. Roti, ya, hamburger dan segitu-segitu deh. Pokoknya nasi dan lauk pauknya segala. Nah, itu buat tubuh. Tapi kalau buat rohani kita harus baca dengan kebenaran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan supaya iman kita tumbuh, ya. Kalau iman kita tumbuh, kita kuat menghadapi apapun. Ya, apapun yang terjadi dah di muka bumi ini, udah biarin aja, nggak usah pusing. Pokoknya kita harus jadi orang bijaksana karena kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya nih. Tapi di ayat 28 dikatakan begini. Setelah Yesus mengakhirin perkataan itu di atas, takjublah orang banyak itu mendengar perkataannya. Kenapa? Ayat 29 dikatakan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Jadi waktu itu dia ngajar tentang kata bijaksana ini 2 macam dasar, tapi Tuhan tuh tahu. Terus akhirnya banyak orang berkata, "Weh, hebat banget ya. Ini anak Tuhan Yesus itu kan anak dari tukang kayu. Hebat banget gitu loh. Kok ngajar seperti itu?" Nah, di sini dikatakan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa.
Dan dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kenapa dikatakan ahli Taurat? Ahli Taurat itu orang yang ahli tentang Alkitab, tapi mereka tidak pernah melakukannya. Sebagai orang yang benar-benar pelaku firman, tidak. Itu disebut ahli Taurat. Jangan saudara dan saya jadi ahli Taurat. Selama hidup saudara dan saya, jangan kita sampai jadi ahli Taurat. Walaupun kita umpamanya kita sekolah gitu ya, udah tinggi, jangan kita jadi sombong. Kita harus merendah seperti padi. Ilmu padi harus kita terima supaya makin berisi, makin kita tunduk. Amin. Nah, berarti Yesus menegaskan pentingnya mendengar, melakukan kehendak Bapa di surga agar bangunan iman kita tidak goyah dan runtuh. Ya, jadi rupa-rupa pengajaran diajarkan kepada kita untuk menyikapinya. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu semuanya sudah diajarkan kepada kita dalam Alkitab untuk kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus perlu menyikapinya, kita harus menyikapinya dengan orang yang bijaksana. Karena firman tema kali ini tentang bijaksana. Jadi kita menyikapinya dengan bijaksana. Ya, kebijaksanaan itu ternyata perlu buat hidup saudara dan saya. Ya, oke. Nah, di sini dikatakan dalam hal ini kebijaksanaan tidaklah cukup tanpa iman. Nah, di sini dikatakan kebijaksanaan tidaklah cukup untuk iman. Iman yang benar lahir dari pendengaran yang baik. Atas iman yang benar lahir dari pendengaran yang baik itulah sabda Tuhan. Dan dari sanalah kita dapat mengambil bagian dalam kebijaksanaan ilahi. Ya, oleh sebab itu mari kita lihat di dalam Alkitab ada dua. Kita dapat melihat tentang Raja Salomo, yaitu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 15. Kita nggak usah baca, nanti kepanjangan, nanti baca di rumah aja boleh. Saya hanya ceritakan tentang Salomo. Siapa sih Salomo? Salomo itu orang yang berkuasa. Dia anak daripada Raja Daud, ya. Dia anak raja dari Daud. Dia apa yang dia minta sama Tuhan, dia bukan minta kekayaan, dia bukan minta kepinteran, dia bukan minta apa. Waktu di situ dikatakan di ayat 9 dikatakan, berikanlah kepadaku. Nih perkataan Salomo. Berikanlah kepadaku, kepada hambamu ini, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Salomo tuh dengan umat yang begitu banyak, namanya juga raja ya, umatnya banyak gitu. Terus akhirnya dia bagaimana? Dia minta Tuhan, padahal Tuhan tuh bilang, Salomo kamu minta apa daripadaku? Minta aja. Salomo nggak mau loh. Salomo malah cuma bilang ini di ayat 9, nanti saudara baca di ayat 9. Ini saya cuma cuplikan, cuma ambil sedikit-sedikit, cuplik sedikit, ayat 9, ayat 10 gitu. Lalu di sini dikatakan ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Tuh, luar biasa ya. Jadi Salomo minta sama Tuhan supaya istilah dia punya hati untuk bisa menimbang-nimbang bagaimana mengatasi jemaat umatnya gitu yang begitu banyak. Dia tidak minta apa-apa. Nah, ternyata di ayat 10 dikatakan lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal yang demikian. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jadi boleh gak sih Pak kalau kita minta-minta sama Tuhan? Boleh gak? Jangan ragu-ragu dong. Boleh gak kita minta? Boleh dong, itu kan Bapak kita. Dia kan Bapak kita. Kita minta, kita lagi ada kesulitan, kita bilang, Tuhan saya ada kesulitan. Omong sama Bapak kita. Tuhan sepatu saya rusak. Omong. Tuhan rumah kontrakan saya belum ada. Terus gimana Tuhan, saya mesti kontrak di mana? Omong. Kita gak usah malu-malu, itu Bapak kita. Kita minta. Tapi jangan mendesak Tuhan. Tahu mendesak Tuhan? Tuhan tolong dong, saya kan udah ke gereja. Tuhan tolong dong, saya kan udah melayani. Tuhan tolong dong, kan saya udah kasih persembahan. Tuhan tolong dong. Jangan. Tetap doa minta. Kalau, saya katakan, kalau belum dikabulkan, jangan saudara pikir bahwa doa saya nggak sampai. Langsung berpikir, mungkin saya dosa. Mungkin saya berbuat nggak benar di hadapan Tuhan. Koreksi. Tapi doa yang saudara sudah panjatkan itu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan waktu Tuhan
bukan waktu saudara. Jadi kalau kita minta masuk ke sana dan diberikannya, tepat waktunya ketika saudara memerlukannya. Jadi bukan istilahnya, aku udah capek, udah puasa, udah doa begini, doa begitu, ikut ini, ikut itu, tapi nggak ada hasilnya, tetap aja tuh Tuhan nggak jawab. Bukan Tuhan nggak jawab. Nah, doa saudara sudah masuk ke sana. Cuman waktu saudara sama waktu Tuhan beda. Kan kalau kita lihat begini, firman Tuhan katakan 1000 tahun buat manusia, 1 hari. Bayangin, umur kita bisa nggak sampai 1000? Enggak. Jadi jangan maksa Tuhan. Tuhan ayo dong, kan saya udah begini, saya udah begini. Jangan. Tuhan waktu nebus dosa saudara dan saya juga nggak bilang, kamu sadar dong, nih aku udah berdarah-darah nih buat kamu. Enggak loh, Tuhan sampai sekarang masih mengasihi saudara loh. Kita berdosa, Tuhan masih mengasihi kita loh, masih menyayangi kita loh. Luar biasa Tuhan, bener loh. Waduh, Tuhan bijaksana banget. Semua hukum dia udah berikan, tapi dibebaskan. Terserah mau apa. Kamu terserah, berbuat dosa terserah, nggak buat dosa juga terserah. Tuhan udah kasih hukum-hukumnya. Tuhan udah kasih patokan-patokan begini, begitu, begini. Tinggal nanti kelak kita lihat di sana. Kita masuk kemana? Masuk surga atau masuk neraka? Tinggal 2 pilihan kita. Kalau kita setia, dari sekarang kan firman Tuhan sudah kita bahas. Bahwa Tuhan maunya kita tuh setia. Untuk menjadi orang yang itu bijaksana, kita tuh dengerin kebenaran firman Tuhan. 2 dasar tadi itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Pegang kekuatan itu ya. Jadi kalau ada apa-apa begini, kita harus oh iya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik apapun lah, saudara mau nyetir, mau berangkat kemari, sertakan Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau berangkat, saya mau pelayanan Tuhan, sertai saya Tuhan. Materaikan mobil ini dari segala macam-macam, dari roh maut, celaka, tolak semua dalam nama Yesus. Tibakan saya di tempat Blue Honest dengan tidak kurang apapun. Doa, engkau jalan lebih dulu, aku jalan di belakangmu. Omong, jangan pokoknya gak apa-apa, mobil baru ini rodanya bagus, gak apa-apa. Jangan begitu. Jangan. Kita harus merendah. Tadi kan kita udah bilang, kita harus merendah seperti ilmu padi. Bawa, sertakan dia. Mau potong rambut pun ngomong. Dulu Pak, ini banget potong rambut aja. Itu rambut siapa? Yang ciptain rambut siapa? Saudara mau potong semuanya? Mau semuanya kita potong? Mau ditrondolin kayak, mau dibotakin kayak, mau diapain terserah. Ngomong sama Tuhan. Firman Tuhan rambut kata firman Tuhan apa? Mahkota loh. Saudara merusak mahkota. Jangan main-main. Kalau kita berurut-urut seperti itu, ini benar loh, ngeri. Semua ini yang ada dalam tubuh saudara itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Bukan, saudara punya duit juga punya Tuhan, bukan duit saudara. Amin. Nah oke. Nah jadi itu Salomo cuma minta begitu, akhirnya Tuhan berikan. Nah di ayat 10 gini, lalu adalah baik di mata Tuhan, kata Tuhan baik loh. Salomo gak minta apa-apa, Tuhan bilang baik. Bahwa Salomo meminta hal yang demikian, maka Allah memberikan jauh melebihi apa yang Salomo harapkan. Dijanjikan umur panjang, dijadikan hati yang penuh hikmat, dijanjikan pengertian, dibukakan pengertian-pengertian. Bahkan tidak ada di antara raja-raja yang sama seperti Salomo. Waduh, saya waktu baca renungan ini luar biasa. Jadi kalau saudara nggak perlu minta, ya jangan minta, udah bersyukur aja, ngucap syukur, terima kasih Tuhan, saya sehat juga udah nomor 1. Amin. Jadi kita harus terima kasih aja sama Tuhan ya. Nah kedua di Alkitab dikatakan begini, tentang 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh di Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Gadis bodoh itu yaitu bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Ya. Gadis bijak pelitanya bawa pelitanya tapi bawa minyaknya juga.
ketika dia menunggu mempelai datang, saudara tahu ceritanya kan? Nah, si yang bijaksana udah siap karena dia bawa pelita dan bawa minyak. Sedangkan yang satu lagi yang bodoh itu dia gak bawa apa-apa. Dia bawa pelita tapi gak bawa persiapan minyak. Nah, waktu mempelai datang, lari. Tapi aduh, aku gak bawa minyak. Padahal waktu itu ada delaynya Tuhan. Waktu Tuhan ditunggu-tunggu belum datang, itu delay. Jadi kalau saudara kebetulan dapat delay dari Tuhan, lakukan apa yang belum ada daripada kita. Nah, orang-orang yang bodoh ini, gadis bodoh yang 5 orang ini bodoh. Nah, itu dikasih waktu delay sama Tuhan, ayo cepet bergerak. Dia ngantuk. Dia tidur. Habis tidur diteriakin, mempelai datang, mempelai datang. Dia bangun. Orang kalau baru bangun tidur, maaf, belum kumpul pikirannya. Otaknya juga masih kemana-kemana gitu. Jadi suka sempoyongan, suka apa. Nah tiba-tiba mempelai datang. Buru-buru dia minta sama orang bijak. Orang bijak bilang, aduh kalau saya kasih saudara nanti saya gak cukup buat saya, gak cukup buat saudara. Cari aja dulu dah di warung-warung. Baru dia mulai tergerak untuk mencari di warung. Tapi waktu dia sedang mencari minyak di warung, tiba-tiba mempelai datang. Disambutlah dengan orang wanita bijak itu 5 orang. Ikut masuk ke dalamnya. Tinggal yang orang bodoh yang 5 itu nggak masuk. Persis digedor-gedor, tidak dibukakan pintu. Nah, di sini berbicara tentang saudara dan saya. Ayo kita belajar menjadi wanita bijak, orang-orang yang bijak. Ya, supaya kalau ada apa-apa kita cepat tanggap. Tanya Tuhan. Tuhan mulu, memang Tuhan segalanya. Tanpa Tuhan ku tidak bisa berjalan. Kan ada lagunya. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Sertai Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Gunakan Roh Kudus. Mau beli baju kek, mau makan kek, mau apa kek, pokoknya apa saja yang saudara mau lakukan hidup saudara, sertai Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Dia itu gantinya Tuhan yang ada di surga. Dia gantinya saudara menyertai. Bahkan saudara kemanapun, ke toilet pun penyertaan Tuhan ada. Amin. Itu berarti dia sayang sama saudara. Sayang sama saudara. Tapi kadang-kadang kita yang cuek. Sekarang ini lagi banyak roh maut. Hati-hati. Saya cuma katakan hati-hati, lagi banyak roh maut. Roh maut itu ada di mana? Di mana aja. Di rumah bisa. Di jalanan lebih-lebih. Di jalan raya lebih lagi banyak. Hati-hati. Ya, hati-hati, saya katakan hati-hati. Maka sertakan Tuhan sebelum saudara berangkat. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi setelah mempelai 5 itu? Nah, tertutuplah pintu. Kalau pintu udah tertutup, mempelai udah ada, saudara dan saya, kita terlambat, pintu ditutup. Kata firman Tuhan, kalau pintu sudah tutup tidak ada yang berani buka dan tidak bisa dibuka kembali. Jangan sampai seperti itu. Saudara mau mengartikan bahwa minyak itu tentang Roh Kudus kek, saudara mau mengartikan tentang minyak itu tentang kualitas hidup saudara kek, apa aja deh, terserah. Yang penting saudara harus membawa, menyertai Tuhan dalam kehidupan saudara kemana saudara pergi. Amin. Nah, dikit lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa, nah di sini saya tulis beberapa tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukanlah soal seberapa tinggi pendidikan kita dan seberapa banyak gelar akademik kita. Bijaksanaan, ya. Kedua, kebijaksanaan bukanlah seberapa hebat kita berbicara rupa-rupa hal, termasuk berbicara tentang Tuhan yang kita imani. Kebijaksanaan bukan pula soal menentukan pilihan yang kita anggap benar. Kebijaksanaan, ya, misalnya kita mau membeli sesuatu, terus kita pilih. Umpama deh saudara mau beli mobil ya. Aku senangnya ini.
Jangan lupa sertakan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan saya mau beli mobil ini, boleh? Enggak. Kapan Tuhan jawab? Pasti Tuhan jawab. Belajar, semua saya katakan belajar. Saya juga lagi belajar. Semua belajar, perlu belajar. Pembelajaran ini berguna buat kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Saya mau saya seperti ini, saudara juga harus seperti ini, seperti saya. Bukan bagaimana, bukan harus mengagumi saya, enggak. Saya nggak perlu dikagumi, saya kagumkan Tuhan. Kita harus mengagumi Tuhan. Amin. Kayak begitu. Jadi kebijaksanaan sertai dalam kehidupan saudara. Dalam menentukan sesuatu, ajak Tuhan omong. Mau apa? Ajak Tuhan omong. Jangan sembarangan. Semua punya Dia. Uang saudara punya Dia. Hidup saudara punya Dia. Kita nggak tahu sampai kapan kita akan pulang. Nggak tahu. Nih barusan tadi saya pagi-pagi udah dapat berita. Ada dari jemaat GPDI. Berdua. Pengerja gereja. Pulang ada ibadah. Kecelakaan. Yang satu, maaf, pipisnya keluar darah. Dua-duanya masuk rumah sakit. Pulang ibadah loh. Pulang ibadah. Ya. Karena di luar tuh maut, saya bilang, tadi pagi-pagi saya bilang, ya sekarang memang lagi banyak orang maut, hati-hati, saya bilang. Doa sebelum berangkat. Minta Tuhan jalan depan kita. Kita jalan di belakang Dia. Minta. Pulang ibadah. Kalau kita habis dari mana-mana, habis istilahnya, habis jalan-jalan kemana-kemana, kita sengaja tahu. Ini pulang ibadah. Iblis tuh nggak suka. Nih, saudara ibadah. Iblis nggak suka. Puji Tuhan, ini kan selalu didoakan tempat ini. Tadi pendeta Esra kan berdoa buat tempat ini, minta dikuduskan, disucikan, semua orang yang lewat di sini, yang masuk ke perumahan sini, biar dia mendengar, biar melihat, biar kemuliaan, biar aman, biar tenang, biar damai. Tuh. Benar. Jangan segan-segannya doa. Lakukan. Saudara bisa lakukan. Tapi juga jangan buat sendiri saudara. Saudara juga doain orang-orang lain, keluarga saudara. Kalau udah keluarga saudara doain, yang lain juga didoain. Amin. Gembala-gembala sidang saudara doain nggak? Doain. Setiap hari. Jangan lupa. Tapi kalau dia nggak doain kita, terserah. Dia nggak mau doain kita, nggak apa-apa. Masih ada orang yang lain yang mendoakan kita. Jangan tuntut. Gue kan doain lu doain gue dong. Nggak bisa begitu. Terserah dia mau doain atau nggak doain, itu urusan dia. Yang penting kita doain gembala kita. Itu penting. Jemaat di sini doain. Supaya jangan ada halangan mereka datang ke tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu perlu kita doakan. Kalau saya kan doainnya Tuhan berkati. Tuhan urapi setiap bangku. Ketika mereka datang duduk, pengurapan Tuhan masuk dalam. Doa saya antik. Itu doa saya. Betul. Jadi kalau saudara lihat gereja-gereja itu bisa maju, gereja-gereja itu bisa hebat. Saya pernah lihat satu gereja di Bandung. Saya habis ibadah, selesai, saya berdiri dari kejauhan, kan gerejanya dari bawah sini sampai ke atas, ke sana. Ke atas, tinggi, kayak nonton bioskop. Itu pengerja ngapain, saya bilang, pegang bangku satu-satu. Tahu ngapain? Habis kita ibadah. Bukan dibersihin bekas kita duduk, bukan. Didoain, diurapin buat kita pada duduk. Wah, sampai saya bilang, waduh hebat ya. Kayak gitu. Jadi saya terkagum-kagum. Oh, kayak begitu. Luar biasa. Amin. Amin. Nah, oke, kita lanjutin. Tadi kebijaksanaan bukan pula soal menentukan pilihan yang kita anggap benar. Yang selanjutnya 4, tetapi lebih dari itu, kebijaksanaan lahir dari iman yang benar. Dan
Iman yang benar itu lahir dari mendengarkan perkataan Bapa dan melakukannya kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, apa yang Tuhan katakan tadi tentang dua dasar, itu tentang kebijaksanaan, orang bodoh dan orang bijak berlaku. Ayo, lakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, lakukan. Firman Tuhan katakan, hiduplah benar, hiduplah kudus, lakukan. Firman Tuhan katakan, hai marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan. Datang. Makanya itu kita minta. Tadi kan saya bilang, minta. Boleh nggak? Boleh. Itu Bapak kita kok. Tapi kalau nggak dikasih, jangan marah-marah. Jangan nuntut dia. Tuhan kan saya udah ini. Tuhan, gimana sih Tuhan? Gimana sih? Nggak boleh. Biar kuasanya Tuhan aja yang bekerja kepada kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang jadi pertanyaan begini buat kita, sudahkah kita melakukannya? Belum ada kata terlambat. Mari mulai hari ini kita, saudara dan saya semuanya mulailah melakukannya dan berani bertindak menyongsong sampai Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya di awan-awan yang bermain. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala.